Jadi, menurut warga setempat, Pak Tirno ini sudah menjadi pengemudi taksi online ke-6 yang menjadi korban dan berakhir pingsan di atas kuburan yang sama itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini dan terima kasih pula untuk kalian semua yang sudah support channel aku selama ini. Kali ini aku akan memberikan satu kisah horor lagi untuk kalian dan ceritanya kali ini tentang orderan gaib yang didapat oleh salah satu pengemudi taksi online. Jadi cerita ini aku dapat dari salah satu teman yang bernama Rian. Jadi Rian ini waktu dia naik taksi online ini dia sempat ngobrol dan sedikit nanya-nanya ke bapak supirnya dan dapatlah dia cerita ini dari bapak supir tersebut. Bagi kalian yang sudah penasaran, seperti biasa nggak usah pakai lama-lama, kita langsung saja lanjut ke ceritanya. Don't go anywhere, listen carefully and we start it. Jadi ceritanya pada suatu malam si bapak ini yang kita sebut saja Bapak Tirno, dia sebenarnya udah berniat pulang karena sudah malam. Tapi ketika dia sedang ngopi bareng teman-temannya, dia ternyata lupa mematikan aplikasinya, aplikasi taksi online-nya, dan tiba-tiba muncullah notifikasi orderan baru dari aplikasinya tersebut. Setelah melihat notifikasi di aplikasinya tersebut, Pak Tirno segera membuka notifikasi itu dan dia baca ternyata orderan tersebut mempunyai tujuan ke daerah Bogor. Sempat sanksi di awalnya karena posisi beliau saat itu sedang berada di daerah Jakarta dan saat itu sudah malam. Jadi Pak Tirno sedikit ragu untuk mengambil orderan tersebut. Tapi karena beliau berpikir ulang, orderan tersebut akhirnya beliau ambil karena bisa menutup poin juga, menambah-nambah poin lah intinya kayak gitu. Di situ dia langsung ngecek tempat penjemputannya. Ternyata titik penjemputannya ada di Jembatan Ancol. Singkat cerita, jalanlah ini Pak Tirno menuju ke Jembatan Ancol. Di tengah jalan, sebelum dia sampai di tempat tujuan, Pak Tirno sempat menelpon nomor tersebut. Di situ Pak Tirno nanya, "Mbak, ini bener ya posisinya di Jembatan Ancol?" Dijawab, "Iya." "Terus pakaiannya apa, Mbak?" "Merah gelap," kata dia gitu jawabannya. Pak Tirno nggak mikir aneh-aneh, nggak curiga. Dia langsung nutup teleponnya terus meluncur ke lokasi. Nah pas udah di lokasi, Pak Tirno tengok kanan kiri, dia nggak ngeliat ada cewek baju merah di situ. Setelah dia berpikir dia agak jauh kelewat, udah melewatin Jembatan Ancol, dia masih nggak nemuin orang itu. Pak Tirno mencoba menghubungi kembali nomor yang tadi. Di situ diangkat lagi sama mbaknya tadi. Pak Tirno nanya, "Mbak, posisinya di mana? Ini saya tadi udah nyari tapi saya nggak ngeliat Mbak." Mbak itu tadi jawab, "Lewat Pak, coba mundur lagi." Lah, Pak Tirno sebenarnya udah bingung di situ. Perasaan tadi dia udah tengok kanan kiri tapi nggak ada siapa-siapa, tapi kok katanya kelewat. Akhirnya dia mundur, ketemulah dia akhirnya sama Mbak berbaju merah tersebut. Nah di situ Pak Tirno udah mulai curiga karena apa? Di situ gerak-geriknya Mbak tadi itu kaku, nggak kayak orang biasa, kaku aja gitu, berdirinya juga kaku. Ketika Mbak itu masuk ke dalam mobil, langsung tercium bau melati yang sangat menyengat di situ. Setelah itu Pak Tirno langsung jalan, terus sekitar 10 menitan intinya itu nggak ada obrolan sama sekali. Si Mbak itu cuma diem, nggak ngomong apa-apa. Tapi lama-lama Pak Tirno juga merasa bosen, biar nggak ngantuk dia pengen ngajak ngobrol si Mbak Mawarnya ini. Pak Tirno mulailah nanya-nanya, "Mbak, ini Mbak kok sendirian ya?" Dijawab cuma, "Iya." "Mbak, ini habis main ya?" "Iya." Lagi-lagi Mbak itu cuma jawab iya. Terus Pak Tirno nanya lagi, "Kok sendirian Mbak?" Kali ini nggak dijawab sama Mbak itu. Nah waktu udah sampai tol, Pak Tirno ini mencoba mengajak ngobrol si Mbak Mawar tadi lagi. "Mbak, ini nanti biaya tolnya dijadikan satu ya sama biaya perjalanannya?" Dijawab cuma iya, gitu aja. Terus Pak Tirno nanya lagi, "Mbak, kuliah ya? Apa kerja?" "Iya," lagi-lagi dijawab iya. "Iya apa Mbak? Iya kuliah? Apa iya kerja?" "Iya," lagi-lagi iya jawabannya. Sebenarnya di jalan juga Pak Tirno masih sesekali mencium aroma-aroma melati, tapi tetap Pak Tirno mencoba membuang rasa takutnya. Setelah dia
mobilnya itu keluar tol, dari tol Sentul, terus masuk area Bogor, ngelewatin area kota. Akhirnya mobil itu masuk ke kawasan perdesaan gitu. Nah, di situ Pak Tirno mulai curiga lagi karena mobilnya sudah mulai masuk ke jalan yang nggak rata, jalan yang rusak. Lagilah Pak Tirno menanyakan ke Mbak Mawar tadi, "Mbak, ini bener ya jalannya? Soalnya kok kayaknya jalannya rusak kayak gini." Dijawab lagi, "Iya, cuma iya lagi sama Mbaknya," dijawab. Setelah mobil terus lurus masuk ke pedesaan dan akhirnya mobil tersebut masuk ke tengah hutan, kanan kirinya hutan, Pak Tirno kembali menanyakan ke Mbak Mawar tadi, "Mbak, ini benar jalannya?" Dijawab lagi, "Iya," sama Mbak tadi. Nanya lagi si Pak Tirno ini, "Masih jauh ya Mbak?" "Iya." "Iya lagi," jawabnya. Udah, si Pak Tirno mau dibilang nyesel ya nyesel ngambil orderan itu, tapi mau gimana lagi, dia harus tetap nganterin si Mbak ini kan. Dan akhirnya tetap berjalan terus lurus. Anehnya yang dia rasain itu, jalannya itu bener-bener lurus, gak ada belokan sama sekali, dan kanan kirinya itu hutan, kanan kiri hutan, dan dia tetap lurus, katanya jauh banget dia lurus gak sampai akhirnya di tengah kegelapan itu, di kejauhan dia samar-samar ngelihat cahaya. Dia waktu itu udah senang banget, udah lega, karena dia kira dia sudah menemukan suatu perkampungan atau apalah, intinya dia menemukan manusia lain di situ gitu. Dia lega di situ. Tapi leganya dia tuh nggak lama. Karena apa? Waktu dia semakin mendekat ke arah cahaya tersebut, ternyata di situ ada pasar malam. Di situ dia malah kaget. Karena apa? Masa iya ada pasar malam di tengah hutan seperti ini dan malam-malam seperti ini? Dan lebih anehnya lagi yang Pak Timo lihat, pasar malam itu dipenuhi oleh sosok-sosok mirip manusia, tapi mereka semua itu kaku, semua itu berjalan kaku, dan kakunya itu mirip seperti Mbak Mawar tadi waktu pertama kali Pak Tirno lihat. Dari situ Pak Tirno cuma bisa baca-baca doa terus menerus dalam hati, sambil sesekali Pak Tirno ini melirik ke arah spion, ngelihat ke belakang memastikan Mbak yang tadi itu masih ada apa enggak. Tapi anehnya di sini pas Pak Tirno melihat ke spion, Mbak ini juga kayak gitu, kayak melihat kayak gitu, tahu aja Pak Tirno lagi ngeliatin dia. Nah udah di situ, habis pasar malam yang aneh itu, nggak jauh dari situ Pak Tirno nemuin keanehan lagi. Di sini tiba-tiba ada 4 orang yang pakai koko putih sama celana hitam nyebrang dari sebelah kiri, jadi muncul dari hutan sebelah kiri dan masuk ke hutan yang sebelah sana, yang sebelah kanan. Itu 4 orang itu membawa keranda. Jadi keranda itu cuma dibawa oleh 4 orang tadi, nggak rame orang kayak seperti biasanya kita kalau normal itu bawa keranda itu pasti banyak orang yang ngikutin. Ini cuma dibawa sama 4 orang itu tadi, dan anehnya itu nyebrang dari arah hutan ke hutan kayak gitu. Pas keranda itu lewat, mobilnya Pak Tirno ini berhenti karena emang posisinya pas banget di depan dia, nggak jauh. Akhirnya Pak Tirno memberhentikan mobilnya dan mau nggak mau dia nunggu sampai keranda itu lewat masuk ke dalam hutan lagi kayak gitu. Setelah keranda itu lewat, Pak Tirno jalan lagi, terus dia mencoba ngajak ngobrol sama Mbak tadi. "Mbak, tadi orang tadi itu orang sini ya?" Dijawab, "Iya." "Kok daerahnya sepi banget kayak gini ya Mbak?" Dijawab lagi. Kalian pasti tahu jawabannya? Iya, cuma jawab iya. Setelah melalui keanehan-keanehan itu, Pak Tirno lanjut lagi menjalankan mobilnya terus lurus, karena memang jalannya itu masih lurus, gak ada belok-belokan sama sekali. Dan akhirnya setelah melalui perjalanan panjang, sampailah Pak Tirno di depan sebuah gerbang perumahan yang sangat megah. Jadi menurut Pak Tirno, gerbang perumahan tersebut sangat-sangat mewah, kayak perumahan elit gitulah intinya kata Pak Tirno. Di situ pun Pak Tirno merasa heran, kok ada ya perumahan se-elit ini di tengah hutan seperti ini, kayak gitu pikirnya Pak Tirno. Nah di situ Pak Tirno nanya lagi nih ke Mbak Mawar, "Mbak, dari sini kemana jalannya?" Kata Mbak itu, "Jalan aja Mbak,
jalan aja Pak, lurus itu di depan kayak gitu. Dan ternyata rumah yang ditunjuk Mbak Mawar ini nggak jauh dari gerbang tadi itu. Akhirnya mobilnya Pak Tirno berhentilah di depan rumah Mbak Mawar itu. Pas mau turun, Mbak Mawar ini pesan ke Pak Tirno, "Pak, jangan kemana-mana ya, tunggu, aku sebentar kok, cuma ngambil baju aja," katanya gitu. Akhirnya nunggulah di situ Pak Tirno, mau nggak mau karena dia belum dibayar juga kan. Nah, sambil nunggu itu Pak Tirno keliling-keliling deh komplek perumahan. Maksudnya nggak jauh-jauh, maksudnya masih di depan rumahnya Mbak Mawar itulah, sambil jalan-jalan nungguin Mbak Mawarnya gitu. Nah, nggak jauh dari situ di depan komplek perumahannya itu ternyata Pak Tirno ngeliat ada warung seperti warung kopi itu. Nah, pikir Pak Tirno sambil nungguin biar gak ngantuk, mending ngopi dulu kayak gitu. Akhirnya jalan deh Pak Tirno ke warung kopi tersebut. Di situ Pak Tirno juga merasakan keanehan. Karena apa? Biasanya kan di perumahan-perumahan elit pasti kan rame ya. Nah, ini enggak, ini beda, sepi banget, bener-bener sepi. Bahkan Pak Tirno juga melihat ada pos penjaga, biasa ada pos satpam kayak gitu ya, di depan gerbang gitu. Itu pun pos satpamnya kosong, nggak ada yang ngisi, nggak ada yang jaga. Nah, pas sampai di warkopnya tadi, karena Pak Tirno pengen ngopi sambil nungguin mbaknya itu, Pak Tirno ketemu sama penjaga warkopnya. Dan di situ penjaga warkop pun bertingkah sama seperti yang lain, kaku, aneh, dan dingin. Intinya sikapnya itu dingin banget. Nah, di situ Pak Tirno ngerasa sih aneh, cuman dia kayak nepis gitu, bodo amat lah kata Pak Tirno kayak gitu. Yang penting gue sekarang mau ngopi, intinya pikir Pak Tirno kayak gitu. Nah, pesenlah kopi Pak Tirno di situ. Waktu nyeruput kopinya, dia ngerasain kopinya, tambah dia ngerasa aneh. Kopinya itu nggak punya rasa kayak kopi-kopi biasa gitu, nggak normal. Malah kata Pak Tirno, kopinya itu agak rasa ada asik, ada amis-amisnya gitu, kayak amis-amis darah kayak gitulah intinya. Waktu dia masih ngopi, tiba-tiba ada bola lari ke situ, bola biasa bola mainan anak gitu. Dan pas dia nengok, ternyata ada beberapa anak kecil yang sedang menuju ke arah warung itu, ceritanya mau ngambil bolanya gitu. Nah, di situ Pak Tirno juga sebenarnya heran, loh kok ada anak mainan bola, dari tadi perasaan sepi banget. Nah, terus kalau dari tadi ada yang mainan bola juga kan harusnya kedengaran kan suaranya, kok nggak ada suara apa-apa, tapi kok ini ada yang main bola gitu. Ini Pak Tirno banyak pertanyaan lah ya di pikirannya, tapi dia seperti biasa menepis semua itu. Dan akhirnya dia ngambilin bolanya Pak anak-anak kecil tadi, terus dia kasihin deh tuh ke salah satu anak itu. Dan pas dia kasihin bola itu, nggak sengaja Pak Tirno menyenggol salah satu tangannya itu. Dan di situ Pak Tirno merasa aneh, tangan si anak itu bener-bener dingin banget kata Pak Tirno. Udah ya, setelah Pak Tirno ngasihin bola tadi ke anak-anak tadi, Pak Tirno balik lagi inget sama Mbak Mawar tadi. Dia pengen nyamperin rumahnya Mbak Mawar, niatnya kan ini posisinya Pak Tirno badannya masih ke arah jalan nih ceritanya, karena kan tadi habis balikin bola ke anak-anak tadi. Nah, waktu dia pikir mau bayar kopi karena mau balik ke rumah Mbak Mawar, sebelum dia balik badan, dia udah merasa ada bau busuk di situ. Kayak ada bau busuk apa kayak gitulah intinya. Pak Tirno nggak tahu itu bau dari mana, tapi waktu dia balik badan niat mau membayar, kan Pak Tirno balik badan kan ke arah warung lagi. Ternyata apa yang dia lihat, penjaga warung tadi itu udah berubah jadi penculik. Serem banget katanya mukanya. Disitulah Pak Tirno nggak kuat dan akhirnya langsung pingsan di depan warung tadi Kak. Nah, ketika sadar, Pak Tirno sudah berada di salah satu pos kamling warga setempat Kak. Jadi sebenarnya semalam itu Pak Tirno pingsan di atas salah satu makam atau kuburan di dekat daerah tersebut. Jadi menurut warga setempat, Pak Tirno ini sudah menjadi pengemudi taksi online ke-6 yang menjadi korban dan berakhir pingsan di atas kuburan yang sama itu. Untuk mobil Pak Tirno sendiri gimana? Ternyata mobil Pak Tirno ada di jalan besar, dan itu
Tahu nggak jauhnya berapa? Ternyata 3 kilometer dari tempat Pak Tirno pingsan tersebut. Dan akhirnya setelah sedikit berbincang-bincang, terus ditanya-tanya sama warga setempat, Pak Tirno pamit pulang Kak dari situ. Selesai sudah kisah dari Pak Tirno ini. Nah itu dia Kak, kisah yang dialami oleh Pak Tirno, seorang pengemudi taksi online yang mendapatkan orderan gaib dari Jembatan Ancol sampai ke suatu daerah di kawasan Bogor. Semenjak kejadian itu, Pak Tirno juga kapok untuk mengambil orderan di malam hari. Dan seperti biasa, kalau kalian suka video aku, kalian bisa klik like, share video ini, dan komen di bawah untuk memberiku ide-ide dan saran-saran untuk videoku selanjutnya. Dan jangan lupa klik subscribe bagi yang belum subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Oke, bye-bye. See you on my next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.